Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Pak Jalal. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Oke, hari ini setelah tadi Pak Wanto mengajar di kelas, hari ini siang ini saya akan mengajak Pak Wanto untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang tadi Pak Wanto lakukan. Di siang ini hadir Pak Jam'an selaku PP saya begitu untuk bersama-sama menyaksikan kegiatan diskusi kita siang ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang tadi Pak Wanto lakukan. Itu ya Pak. Ya, terima kasih Pak Jalal, Pak Jam'an atas waktunya yang diberikan kepada saya. Setelah saya melihat pembelajaran Pak Wanto di kelas, itu kira-kira apa yang dirasakan Pak? Pembelajaran saya tadi yang saya rasakan begitu menurut saya menyenangkan untuk anak-anak karena saya menggunakan media kelereng dan anak-anak bisa mengaplikasikan dalam dunia kenyataan dalam sehari-hari. Baik Pak Wanto. Jadi untuk kegiatan coaching kita siang kali ini terkait dengan pembelajaran yang tadi Pak Wanto lakukan, kira-kira apa yang Pak Wanto inginkan atau ingin capai pada akhir sesi coaching kita kali ini? Untuk yang saya ingin capai sebenarnya pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Oh, ya. Tapi kemarin tadi pembelajaran itu menurut saya sudah bagus lah, anak-anak senang mengikuti pelajaran tanpa ada beban. Itu menurut saya indikasi pembelajaran yang sukses. Oh gitu. Terus ada lagi yang dirasakan mungkin ada ketidakpuasan yang ingin diperbaiki atau apa? Yang ya, masih mengganjal ya. Namanya pembelajaran tidak begitu maksimal ya Pak. Belum tentu 100% maksimal itu tidak mungkin tercapai. Saya inginkan itu anak-anak itu dalam diskusi itu kepengen saya itu aktif semua, bisa mengikuti, tidak salah satu ganjel atau nyagerke temannya. Oh, kepengen saya seperti itu. Berarti tadi dalam diskusi anak-anak Pak Wanto masih merasakan begitu ya, ada salah satu murid yang istilahnya tidak aktif, artinya menjaga ke temannya dalam diskusi begitu. Baik, dari permasalahan itu bisa diceritakan kembali apa sebabnya, mungkin ada masalahnya kenapa kok bisa seperti itu, dari perencanaan Pak Wanto kah atau apa gitu? Kalau menurut saya, apa yang saya rasakan atau saya lihat mengapa anak belum bisa maksimal, itu mungkin karena penyampaian saya, Pak. Mungkin penyampaian saya yang terlalu buru-buru, tidak step by step atau sedikit demi sedikit. Namanya anak kan mungkin cara menangkapnya satu dengan yang satunya kan beda. Mungkin dalam hal itu nanti saya kepengen untuk merubahlah cara untuk mengajar saya agak lambat, tidak cepat, tidak ingin cepat sampai, tidak ingin cepat selesai. Jadi anak tahu, benar-benar tahu, benar-benar apa yang dipelajari itu bisa. Oh, berarti Pak Wanto merasakan bahwa anak-anak mengalami kebingungan dalam kegiatan diskusi karena Pak Wanto tadi menyampaikan mungkin langkah-langkahnya, kegiatan diskusinya apa yang harus dilakukan, ini terlalu cepat begitu nggih Pak. Sehingga anak-anak mengalami kebingungan, mungkin ada yang tidak jelas, kemudian terus jaga ke temannya tadi, yang ini sudah bisa kok seperti itu. Mungkin itu ya Pak? Ya menurut saya itu aspek yang harus saya benahi. Oh gitu. Tadi Pak Wanto sudah menyampaikan,
Jadi permasalahan atau kekurangan yang ingin diubah tadi adalah cara mengajarnya, bagaimana menjelaskannya, berpihak pada murid begitu. Kira-kira untuk menyelesaikan atau memperbaiki apa yang tadi Pak Kuwanto sampaikan, ada rencana atau bagaimana Pak? Untuk rencana saya nanti dalam pembelajaran berikutnya, nanti kerangka pembelajarannya saya akan perbaiki. Untuk langkah-langkah pembelajaran kita sesuaikan dengan jam pengajarnya, karena pembelajaran yang cepat menurut saya kurang maksimal. Berarti waktunya begitu ya, mengatur jadwal, mengatur waktu pembelajarannya begitu nggih Pak? Menurut saya seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin untuk yang pembelajaran berkaitan dengan diskusi tadi? Untuk pembelajaran matematika ini saya kira hanya diskusinya saja yang menurut saya yang kurang dalam hal pembelajaran, yaitu hanya diskusi saja. Oh gitu. Tadi Pak Kuwanto menyampaikan apa yang harus dilakukan ke depannya agar nanti anak-anak ketika diskusi kembali bisa jelas begitu, terus tidak terburu begitu ya Pak. Nah, baik. Jadi dari kegiatan coaching kita siang kali ini, Pak Kuwanto sedikit banyak sudah menemukan solusi. Tadi sudah menentukan permasalahannya yang dirasakan, terus tantangannya, sebabnya, dan hal apa yang harus dilakukan terkait untuk menyelesaikan masalah yang tadi Pak Kuwanto temui begitu ya Pak. Itu bagaimana perasaannya? Perasaan saya sudah tenang Pak, lega setelah berpengab dalam mengajar. Setelah ini nanti saya akan merubahnya kembali. Berarti belum puas begitu ya? Belum puas. Baik, terima kasih Pak Wanto atas tadi ceritanya, sharingnya terkait dengan pembelajaran yang tadi Pak Wanto sampaikan. Menurut catatan saya tadi selama observasi juga perlu saya sampaikan begitu, benar yang tadi Pak Wanto sampaikan. Menjadi catatan saya tadi adalah terutama dalam hal diskusi yang dilakukan oleh murid. Tadi sudah Pak Wanto sampaikan, ternyata yang dirasakan Pak Wanto dengan apa yang saya lihat tidak jauh berbeda begitu, dan tadi Pak Wanto sudah menemukan solusinya apa yang harus dilakukan pada pertemuan yang akan datang atau pembelajaran yang akan datang gitu. Untuk yang lain saya kira sudah baik, jadi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, apa yang harus dilakukan oleh siswa selama pembelajaran, terus tadi memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya, tadi juga sudah disampaikan. Nah, saya kira itu hal-hal yang baik, yang perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Sama-sama kita belajar bersama gitu Pak Wanto nggih. Ya, terima kasih Pak atas waktunya untuk supervisi. Nanti kedepannya kita sama-sama merubah demi kebaikan peserta didik dalam cara belajar berpihak pada murid. Ya. Terima kasih Pak Wanto. Ada lagi yang mau disampaikan Pak sebelum kita akhiri sesi coaching kita hari ini? Cukup Pak, sudah tadi permasalahan saya sudah ketemu. Jadi saya kira apa yang saya rencanakan besok saya ubah kembali hal yang positif. Ya. Baik, terima kasih Pak Wanto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jam'an, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pada siang hari ini hujan. Saya dari bawah lebat sekali Pak hujannya. Saya gini, wah nanti naik ke puncak gunung. Ternyata alhamdulillah di sini tidak begitu deras. Pak Jalal, kita sudah mengadakan kesepakatan pada sebelumnya bahwa hari ini kita melakukan PI 5, di mana kita sudah sepakat hari ini hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Baik Pak Jalal, fokus pendampingan pada pagi hari ini adalah kita
refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Ya. Yang kedua adalah diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga yaitu nanti diskusi perkembangan komunitas praktisi yang ada di sekolah ini. Oh, baik Pak. Namun sebelumnya selama selesai pasca dari PI 4 kemarin, satu bulan terakhir ini apa yang dilakukan Pak Jalal kegiatannya? Oke. Pertama saya mengucapkan selamat datang Pak Jam'an di sekolah saya. Terima kasih atas kehadiran Pak Jam'an untuk pelaksanaan pendampingan individu ke-5 Pak. Menyambung yang Pak Jam'an tadi sampaikan, setelah kegiatan lokakarya yang keempat kemarin dan PI 4 yang kemarin kita laksanakan, saya kurang lebih 2 minggu ini mengikuti serangkaian kegiatan, terutama kegiatan di modul, yaitu modul 3.3 Pak, modul yang terakhir. Saya ikuti bersama fasilitator saya, kemudian selain itu juga saya mengerjakan penugasan-penugasan dan juga mengikuti melaksanakan rencana tindak lanjut sesuai yang Bapak sampaikan pada saat PI yang keempat kemarin, begitu Pak, tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE. Jadi sudah diterapkan di sekolah ini Pak ya, tindak lanjut itu. Ya, kemarin ketika PI 4 Pak Jam'an menyampaikan, memberikan ulasan terhadap hasil observasi kegiatan pembelajaran saya. Kemarin Pak Jam'an menyampaikan beberapa hal yang perlu saya perbaiki, diantaranya kemarin adalah empati guru terhadap murid yang perlu saya tingkatkan dengan cara penggalian gagasan dari murid Pak. Ini alhamdulillah karena ini di akhir semester 1, di tema terakhir kelas 6 Pak, baru saja seminggu ini berjalan saya mencoba menyampaikan atau mempraktikkan apa yang Pak Jam'an sampaikan tentang penggalian gagasan dari murid-murid, dari siswa. Itu terutama dalam kegiatan ini Pak, mau ada proyek kewirausahaan di kelas 6, tadi sudah saya rancang juga. Untuk P5-nya itu Pak ya? Iya, terutama untuk kegiatan P5 ini di akhir semester ini, anak-anak menyepakati kegiatan untuk kewirausahaan. Insya Allah nanti kita akan membuat ini Pak, keripik dari pohon pisang. Karena di sini itu di desa banyak pohon pisang, terus kemudian kalau keripik pisangnya di sini sudah banyak yang mengembangkan. Yang belum ada itu keripik debok pisangnya itu. Ini coba tadi anak-anak mengangkat itu karena beberapa anak juga punya pengalaman, artinya pernah dibawakan oleh-oleh itu, dan tadi anak-anak mengusulkan untuk kegiatan itu juga. Gitu. Luar biasa. Ini yang belum pernah saya temui, ada ide kreatif yang luar biasa mengenai keripik debok pisang. Betul Pak, keripik dari pohon pisangnya, itu. Okay. Pada umumnya debok pisang kan tidak bisa untuk dimakan. Tapi ternyata ini ide-ide itu muncul, mungkin semoga nanti bisa baik dan dilaksanakan anak-anak berhasil dan bisa dimanfaatkan dari segi manfaat. Jadi nanti dari debok pisang yang tidak terpakai bisa dijadikan produk untuk keripik, itu luar biasa sekali Pak. Iya Pak, semoga saja nanti bisa berjalan dengan lancar. Apakah sudah ada dari pembuatan keripik terbuat dari debok pisang ini yang di sini Pak? Kalau yang di sini belum, tapi tadi anak-anak menyampaikan hal itu karena salah satu murid saya itu kemarin dibawakan oleh ini Pak, tetangganya, saudaranya begitu yang datang dari Demak, daerah Demak sana, bilang kepada saya, Pak, kemarin kok saya dibawakan keripik yang unik gitu. Keripiknya berasal dari pohon pisang atau debok itu. Nah, anak-anak minta untuk
nanti untuk P5-nya kegiatan itu. Kalau di sini Pak, karena di sini itu sentra penghasil penghasil ini umbi-umbian terutama ketela, pisang, di sini memang di desa itu banyak, dan yang mengembangkan keripik singkong dan keripik pisang itu lumayan sudah banyak. Anak-anak tadi sempat mengusulkan itu tadi kita bahas Pak, gitu nggih. Dari bahan yang digunakan itu mulai dari ketela, bambu, pisang, pepaya, rumput, botol bekas itu. Akhirnya kita mengerucut ke dua itu, ketela dan pisang. Namun di dalam diskusi dengan anak-anak, tadi ada salah satu juga yang menyampaikan, Pak, bagaimana kalau kita membuat dari debuk pisangnya saja? Karena itu yang belum ada gitu. Belum ada. Nah, gitu. Ini kita rencanakan insya Allah dalam pelaksanaannya kurang lebih 1 bulan ini Pak, nanti sampai di pemasarannya. Insya Allah kita nanti ada expo-nya, pemasarannya di tingkat sekolah, begitu. Baik, semoga bisa berhasil Pak itu. Ya mohon dukungannya Pak. Nah, gitu. Ya itu mungkin kalau sudah ada anak yang tahu mungkin rasanya enak, mungkin lebih anda. Ini pemanfaat dari bahan yang tidak bisa digunakan menjadi lebih bisa bermanfaat. Iya Pak. Luar biasa sekali. Kemarin Pak Jalal sudah melakukan pengamatan observasi pembelajaran kepada teman sejawat. Kita melihat hasil observasinya Pak. Iya, ini kemarin yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya Pak Kuwanto Pak. Di ini pasca observasi ya. Iya, pasca ini yang kemarin hasilnya, ini yang observasi pembelajaran di kelasnya, terus yang paskanya ini. Nah, baik Pak. Untuk selanjutnya dari fokus pendampingan yang pertama adalah penerapan aksi nyata modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak Jalal. Ya. Sebelumnya adalah refleksi proses pembuatan peta sumber daya dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Jalal untuk identifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Langkah awalnya Pak. Ya, terima kasih Pak Jam'an. Setelah saya belajar tentang mengidentifikasi tentang modal atau aset-aset yang bisa digunakan sekolah sebagai sarana penunjang pembelajaran murid, akhirnya saya diminta untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekitar sekolah saya. Tindak lanjut kemarin yang saya lakukan itu mengajak teman-teman, rekan sejawat begitu nggih, untuk mengidentifikasi di sekolah kita itu ada aset apa sih yang bisa digunakan begitu. Kemarin meliputi itu nggih, meliputi aset dari manusia, terus sosial budaya, agama, sampai aset aset pendanaan atau finansial begitu. Termasuk lingkungan sekolah juga. Betul, lingkungan sekolah, alam itu Pak. Di dalam mengidentifikasi Pak Jalal, apa ada kesulitan atau kendala yang ada mungkin? Iya Pak, kemarin itu ketika saya mengajak teman-teman untuk coba menggali aset yang ada di sekitar sekolah saya, itu beberapa kendala, tantangan yang saya hadapi itu kurang lebih satu, pemahaman terkait dengan aset gitu ya. Aset atau modal itu teman-teman masih terfokus pada aset fisik gitu. Jadi yang mereka anggap aset itu ya yang berupa benda, yang berupa wujud bisa dilihat begitu. Artinya seperti bangunan yang ada di sekitar kita, itu saja. Terus kemudian kendala bagi saya pribadi itu cakupan menemukan aset baru, itu baru berputar pada lingkungan sekolah. Artinya saya kesulitan untuk menjangkau aset-aset yang letaknya jauh dari sekolah, misalnya menjangkau dari sektor manusia misalnya. Di tetangga sebelah itu ada yang jadi ketua DPRD, itu belum mampu ke sana Pak. Jadi itu mungkin dari kelemahan saya atau kekurangan saya itu masih fokus di lingkungan sekolah saya sendiri begitu. Jadi di dalam mengidentifikasi aset ini ada
tantangan mungkin Pak. Menurut Pak Jalal tadi bahwa pemahaman guru atau warga sekolah ini yang namanya aset itu berupa fisik. Iya, betul Pak. Mungkin dianggap itu benda atau bangunan ataukah itu barang-barang. Itu adalah mindsetnya dia bahwa aset yang dimiliki disamakan dengan inventaris. Padahal itu Iya, bukan. iya. Yang dimaksud di sini adalah aset dan apa yang ada dimiliki di sekolah itu. Terutama adalah aset dari fisik tadi, kemudian guru, tenaga pendidikan, kemudian ada lingkungan sekolah, lahan misalnya, kemudian dari lingkungan belajar ada wali murid, aset-aset pendataan itu yang intinya bisa diidentifikasi awal untuk bagaimana nanti dimanfaatkan di dalam. Betul Pak. Jadi itu bisa dirubah mindsetnya Pak Jalal bagi teman-teman guru bahwa aset di dalam sini adalah termasuk di dalam itu banyak sekali. Setelah bisa mengidentifikasi awal dan bisa menyelesaikan tantangan atau bisa menghadapi tantangan yang ada, perasaan Pak Jalal ini gimana? Senangkah atau bahwa ada tekanan dari luar ataukah biasa saja menurut Pak Jalal? Saya rasakan senang ya Pak, karena yang pertama memang mendapat pengetahuan baru dari pembelajaran guru penggerak, terutama di modul ini, yaitu 3.1 terkait dengan pengembangan aset juga begitu. Nah, bahwa selama ini yang ada dalam pemikiran saya yang namanya aset itu masih sama dengan teman-teman yang lain, bahwa aset itu ya fisik atau yang tadi Pak Jaman sampaikan inventaris begitu. Tapi ternyata beda gitu, lebih luas dari cakupan itu. Nah, saya mendapatkan pengalaman baru, senang bisa mengetahui itu semuanya dan bisa mencoba mengidentifikasi, menggali apa sih yang bisa menjadi modal atau aset untuk pembelajaran murid-murid saya di kelas. Senang. Baik, semua yang sudah bisa kita jabarkan bersama, ada titik temu, ada semacam ilmu baru mengenai aset yang ada di sekolah ini yang nanti bisa dikomunikasikan sama teman-teman guru bahwa aset itu meliputi tadi yang salah saya sebutkan. Nah ini sudah dilaksanakan dan sudah bisa terselesaikan dalam identifikasi dengan adanya tadi perasaan senang, ada kendala yang dilakukan oleh Pak Jalal sekolah ini. Kemudian refleksi mengenai proses pengambilan keputusan yang ada di dalam sekolah ini. Kemarin kan Pak Jalal sudah wawancara dengan dua pemimpin dalam sini adalah pemimpin pembelajaran. Di sini menurut Pak Jalal mereka itu kesimpulannya dalam menentukan keputusan memakai yang dilema etika ataukah rujukan moral ini yang biasa dipakai untuk mengambil keputusan dalam sekolah itu. Iya, ya Pak Jaman, kemarin ketika demonstrasi kontekstual itu 3.1 tentang pengambilan keputusan, saya mencoba menggali informasi dari dua narasumber. Yang pertama Bapak Yatin selaku kepala sekolah saya, dan yang kedua adalah Ibu Tarihah, kepala SD 1 Raja Besi Kecamatan Mayong. Dari kedua narasumber itu saya mencoba menyimpulkan atau mengerucutkan pengambilan keputusan mereka itu ketika menemui rujukan moral, mereka sebenarnya sudah bisa membedakan antara rujukan moral dan dilema etika. Namun untuk istilahnya itu mungkin istilah baru mereka. Terus kemudian ketika saya bertanya bagaimana ketika menemui permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, itu mereka kompak menjawab, dua-duanya menjawab untuk menyelesaikan itu memang melalui musyawarah, itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang menggunakan trik begitu ya, menggunakan trik ketika dilema etika itu muncul permasalahannya, itu biasanya beliau itu mengajak diskusi sebagian guru begitu nggih, untuk mencoba mendiskusikan terlebih dahulu dalam kelompok kecil. Itu terus baru disampaikan dalam kelompok besar atau forum yang lebih besar
untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Namun keduanya belum sama-sama melakukan pengujian terhadap keputusan yang mau diambil. Begitu. Ketika saya tanya sudah pernah diuji atau belum ketika mengambil keputusan, mereka ya basisnya memang basis hasil musyawarah. Hasil Gitu. musyawarah. Betul itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan gini Pak Jala. Ketika Pak Jala wawancara dengan narasumber dua yang berbeda, ini mereka berdua itu dalam mengambil keputusan tidak sepihak. Maksudnya walaupun kepala sekolah itu punya otoritas, tetapi juga butuh pertimbangan dengan guru-guru yang lain. Betul, Pak. Setelah dimusyawarahkan baru bisa mengambil keputusan. Betul, seperti Intinya itu. semacam Betul, itu. Jadi kepemimpinan di sini bukan sepihak dari kepala sekolah atau dari guru, tapi perlu adanya komunikasi dan musyawarah. Kemudian ini Pak, untuk pendukung keberhasilannya dalam menentukan keputusan itu apa Pak yang menjadi pendukungnya? Dari yang dua narasumber Iya, tadi, Pak. narasumber tadi. Untuk pendukung keberhasilan keputusan memang tadi mereka atau yang bersangkutan Pak Yaden dan Bu Tariha itu menyampaikan bahwa mereka ada yang meminta masukan dari teman-teman sejawat, mencakup itu terbatas itu. Ada juga yang disampaikan oleh Bu Tariha itu beliau selalu berkoordinasi dengan atasan. Karena apa? Beliau khawatir kalau keputusan yang diambil itu nanti berdampaknya lebih buruk ketika di belakang, begitu. Maka untuk jaga nih guys, istilah Jawanya, atau menghindari hal-hal yang lebih buruk, biasanya yang dilakukan oleh beliau itu berkoordinasi dengan atasan, begitu. Dan baik, jadi pendukung keberhasilannya dua narasumber ya sebagai pemimpin itu, ya satu, pertimbangan dengan guru atau teman sejawat, kemudian ke atas dengan atasannya. Itu adalah termasuk sarana pendukung dimintai pertimbangan di dalam mengambil keputusan. iya, Pak. Baik, Pak Jalal, sekarang untuk selanjutnya itu rencana program yang berdampak pada murid. Iya, Pak. Nah, ini apakah Pak Jalal sudah membuat rancangan program itu, Pak? Yang Iya. berdampak pada murid. Terima kasih Pak Jaman. Kemarin di modul yang terakhir 3.3 yaitu program yang berdampak positif pada murid, pada sesi ruang kolaborasi, di sana saya juga menyampaikan pendapat saya, rancangan saya terkait dengan program yang saya rancang begitu dalam rangka untuk memfasilitasi murid begitu, yang program yang berdampak pada murid, yaitu Pak, ini saya singkat dengan GELIAT. Nah, GELIAT, program GELIAT itu Gerakan Lingkungan Sehat, begitu Pak. Oh, ketika pas dengan Bu Fasel gitu ya? Iya, dengan Bu Maini tadi yang kemarin itu adalah program saya, Pak. Coba nanti dibuat suatu Pak, tulisan bahwa rancangannya itu berbentuk apa saja. Ya. Nanti bisa dibuat tulisan, nanti bisa saya lihat untuk kedepannya. Baik Pak, nanti ya. Bentuk programnya seperti apa Pak? Jadi program GELIAT ini sebuah program kokurikuler Pak, gitu, untuk mendukung kegiatan intrakurikuler yang saya lakukan, begitu, yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat dengan melibatkan interaksi positif antar murid. Kegiatan aksinya yaitu pada awal tahun pembelajaran, yaitu saya memprogramkan begitu, masing-masing kelas itu akan mendesain kelasnya tersendiri, begitu. Yang kedua akan membagi blok Pak. Jadi sekolah kami kan punya kebun itu Pak, yang di sebelah utara itu, Pak Jaman tadi Mersani. Nah itu nanti untuk yang kelas 3, 4, 5, 6 ini nanti kita beri jatah blok begitu. Nah jadi tanah itu kita
kita blok itu Coupling, kita coupling begitu pemetaan. untuk diberikan tanggung jawabnya kepada masing-masing kelas. Nah, jadi ada 2 kegiatan. Yang pertama mengelola kelas, artinya mendesain kelas agar nyaman untuk pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk masing-masing kelas mengembangkan kebun yang kita miliki dengan memberikan blok-blok begitu Pak. Gitu. Baik, itu menurut saya program bagus Pak. Ya. Cuma ini yang terpenting adalah Oke. pelaksanaan aksi nyata di sekolah. Betul, oke. Jadi program yang dibuat Pak Jalal itu menurut saya sederhana. Oke. Kan di ini lingkungan memang lingkungan tani, lingkungan Oke. tanam apa. Betul Pak di sini. Nah itu sudah pas dengan kondisi alam yang ada di bumi. Nah untuk itu memang bagaimana nanti penerapannya. Kalau siswa itu menanam sendiri, merawat sendiri, merasa memiliki, itu beda Pak Jalal. Kalau yang punya greget itu dari guru. Nek sing nandur guru, mungkin siswa itu tidak peduli. Tetapi ini kalau ditumbuhkan dari siswa itu sendiri, mungkin dia misalnya ada diganggu oleh temannya, lah mesti dia marah, nggak boleh. Itu tanaman saya, itu milik saya, di sini kapel saya. Bahkan bisa bersaing dalam kebaikan. Misalnya tanaman saya ini yang saya deblok itu ini sudah mencapai segini, yang satunya ini nanti bagaimana nanti bisa bersaing lebih bagus. Pak. Jadi itu kalau bisa memang ditumbuhkan dari diri siswa. Ketika tumbuh membiasakan untuk melaksanakan kegiatan menanam pohon atau menanam tanaman apa. Betul, kalau yang memiliki itu siswa, yang nanam siswa, yang merawat siswa, itu lebih baik Pak. Dibanding kalau dengan guru, misalnya Pak Jalal menanam sendiri tanpa dikomunikasikan dengan siswa, dia tidak peduli siswa itu. Kemudian misalnya ada apa ya tidak peduli, apa dirusak atau apa, tidak merasa memiliki. Nah ini tadi program Geliat itu memang sudah tepat sekali. Tapi nanti yang penting aksi nyata di sekolahnya Pak Jalal. Ya Pak. Kemudian masalah ini Pak, perkembangan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Dulu kan pernah merintis kelompok belajar dengan teman Jawa. Ya. Ada KKG juga. Sampai di mana perkembangannya Pak, yang telah dirintis Pak Jalal, komunitas praktisi di sekolah? Untuk komunitas praktisi di sekolah, karena memang kita anggotanya memang sedikit ya Pak, guru-gurunya memang sedikit, dari kelas 1 sampai kelas 6 guru kelasnya ada 6, terus guru mata pelajarannya 1, 7 orang guru dan 1 kepala sekolah. Sebisa mungkin kita berdayakan memang di akhir pembelajaran, jadi setiap anak-anak pulang setelah itu kita agendakan 1 minggu sekali, nanti kita ketemu 1 kali Pak di kelas begini. Seperti kemarin, ini kita berdiskusi bareng terkait dengan persiapan pelaksanaan P5 di sekolah kita. Nah, forum-forum itu kita gunakan untuk saling berdiskusi Pak. Gitu. Alhamdulillah kemarin juga sudah ada kesepakatan dengan teman-teman untuk berembuk terkait program P5 apa yang nanti akan kita angkat. Begitu. Nah, salah satu manfaat komunitas praktisi yang kemarin dibuat di tingkat sekolah adalah itu. Tingkat sekolah? Oke, tingkat sekolah. Sudah jalan Pak ya? Alhamdulillah Pak. Yang penting itu. Jadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak, apa yang diperoleh Pak Jalal, pembelajaran lewat daring maupun lewat luring seperti ini, itu bisa ditularkan kepada teman yang lain lewat komunitas praktisi yang ada di sekolah. Bahkan bisa sampai di tingkat KKG, tingkat Dabin, tingkat kecamatan. Nanti akhirnya bisa Pak Jalal ini kelihatan bahwa Pak Jalal sebagai agen atau pemimpin pendidikan di sarana pembelajaran itu. Baik, itu memang harus dilaksanakan dan sudah terlaksana di sekolah ini. Ya Pak. Tadi Pak Jalal setelah mengamati observasi pembelajaran kepada teman sejawat. Kemudian saya menyaksikan, saya melihat di mana pasca observasi itu Pak Jalal sudah memberikan umpan balik kepada teman sejawat. Ya. Di sini yang masih perlu ditingkatkan Pak Jalal, ketika Pak Jalal mengamati
temuan-temuan atau umpan balik yang ada di dalam pembelajaran teman sejawat itu. Misalnya di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada yang kurang pas, itu perlu dicatat, Pak. Apa nanti perkembangannya, apa kekurangannya, kelebihannya apa, itu di umpan balik nanti disampaikan. Oh gitu. Ya, sehingga dia bisa memperbaiki tahu kekurangan saya itu apa ya dalam menyampaikan pembelajaran dalam kelas, dan apa yang sudah lebih dari diri saya ketika saya menyampaikan itu. Nah, ini perlu disampaikan Pak Jalal. Ya, terus nanti Pak Jalal di sini bukan menilai, tetapi hanya memberikan masukan, umpan balik. Jangan sampai mereka tuh tersinggung, sama-sama guru kok menilai semacam itu lah ini. Tadi saya lihat tidak menilai. Cuman kekurangannya itu yang belum saya sampaikan, kata di pasca observasinya tadi kan saya menyaksikan. Berarti menggunakan alur tirta itu sudah benar ya Pak? Sudah benar, memang pas itu Pak. Alurnya memang tirta itu. Tujuan yang pertama memang tujuan itu ya, tujuan dari pembelajaran itu apa? Harus sampaikan. Kemudian diidentifikasi. Rencana aksinya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya gimana. Terus memang rencana itu pakai alur kereta itu yang dilaksanakan Pak Jalal. Itu berarti ketika saya tadi berdialog dengan teman saya yang tadi saya observasi menggunakan alur tirta, saya menggunakan itu ya Pak, metode coaching begitu. Coaching. Itu tidak apa-apa nggih? Berarti nggih. Bisa seperti yang dipraktikkan di Lokakarya. Ya, Lokakarya yang kemarin ya. Sama. Cuma di sini saya kan sebagai observer, pengamat Pak Jalal ketika melaksanakan itu. Di pasar. Nah, ini secara lihat langsung tadi kekurangan saya sampaikan. Perlu ada catatan Pak. Kelebihan dan kekurangan dari guru yang diamati Pak Jalal sebagai pengamat pembelajaran di kelas. Hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Pak Jalal. Ya kadang memang ini ya Pak, kekurangan atau kebiasaan mungkin ya, kebiasaan ketika teman itu menyampaikan permasalahan pembelajaran, itu kita itu dalam hati itu ingin sesegera memberikan solusi. Gitu, bukan mendengar yang sampai selesai apa permasalahannya, terus menggali potensi yang ada pada coachingnya itu atau rekan sejawat yang menemukan masalah itu yang selama ini masih saya rasakan. Jadi sesegera mungkin kayak ingin mengeluarkan gitu loh Pak, mengeluarkan oh sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini, itu tanpa harus malah memberikan kesempatan kepada coachingnya untuk menyampaikan kekuatan dirinya, menemukan masalahnya sendiri, menemukan kekuatannya sendiri, sehingga si coach tadi menemukan atau dapat mengatasi permasalahannya dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan sendiri. Jadi yang bisa mengambil keputusannya itu di orangnya itu sendiri. Iya Pak. Terima kasih, sudah jelas Pak Jalal. Ya sudah Pak, terima kasih. Mohon dijelaskan nanti sebentar lagi kita nanti akan Lokakarya yang kelima ya Pak. Ini nanti dia kelima itu apa kegiatannya atau nanti pas apa yang harus saya persiapkan begitu Pak. Jadi nanti tanggal 19 itu ada Lokakarya 5 yang nanti akan saya beri acuannya apa. Nanti saya share lewat grup saja biar semuanya tahu. Yang penting ini gini, sebelum PI 6 itu Pak Jalal melakukan pemetaan aset, diskusi diskusi ini Pak. Berarti pemetaan aset diskusi ya, berarti bareng-bareng dengan itu ya Pak. Yang melibatkan di sini ada ini menentukan jadwal diskusi, tempat, kemudian notulen, pengambil keputusan, ada foto, kemudian hasil pemetaan. Nah itu kemudian ini nanti ada feedback umpan balik survei 360 derajat seperti kemarin di PI 6. Berarti lembar observasi Pak? Ada di lembar observasinya. Sama dari CGP itu sendiri satu, kepala sekolah 1, 5 orang teman sejawat, 5 orang wakil dari siswa. Sama ketika di PI 4.
Oh Ketika gitu. nanti Oke. di LMS ini nanti di under di LMS juga ini. Oke. Jadi di PI 6-nya itu ada itu. Oke. Itu Pak Jalal ya, tidak ada lain yang Oke. ditanyakan. Tidak ada Pak. Prakarya nanti di SMK 3 Jepara kelas J sama seperti Kelas itu. C Ya, seperti. sama. Oh ya. Oke. 19 ya. Oke. Terima kasih Pak Jam'an atas pendampingannya. Terima kasih atas wawasan yang diberikan, umpan balik yang diberikan kepada saya tentang program-program yang sudah saya canangkan. Tentunya saran, terus tanggapan dari Pak Jam'an, kritik, kami harapkan biar nanti saya di sekolah ini bisa benar-benar sesuai dengan yang jenengan harapkan, sesuai selaku PP saya Pak, gitu, bisa menggerakkan teman-teman di sekolah saya, merancang program yang memang sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, begitu. Terima kasih Pak Jalal. Sekali lagi perlu saya tekankan, di dalam membuat program yang berdampak pada murid, rancangan programnya itu tadi sederhana sekali. Tapi yang penting aksi nyatanya Pak ya. Pak. Jadi memang benar-benar program itu dilaksanakan di sekolah dengan bagaimana nanti perencanaan programnya. Jadi nanti kan tidak sekaligus ono ujuk-ujuk tidak, tapi itu proses. Program itu dilaksanakan proses, butuh waktu. Nah, jangka waktu tertentu nanti program itu bisa terlaksana di SD 3 Bungu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih dari saya. Mungkin kalau ada kekurangannya saya juga mohon maaf. Saya cukup di sini dulu. Nanti bisa ketemu di Lokakarya 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jam'an.